Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk akan mempresentasikan tentang metode-metode ilmiah dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Ismanto SEMM. Dalam kelompok kami kelompok 3 yang beranggotakan Ainul Nur Rohmawati, Anin Syamita, dan Jumiati. Jadi pengertian metode ilmiah. Sebelum kita menginjak ke pengertian metode ilmiah, sebenarnya apa sih metode, dari mana itu? Metode berasal dari kata Yunani metodos yang artinya jalan. Kemudian dalam bahasa lain metodus yang artinya cara. Dalam bahasa Inggris method berarti prosedur sistematis. Secara etimologis, metode berarti jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ilmiah, metode berarti prosedur yang sistematis. Sedangkan metode ilmiah sendiri adalah suatu proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik ilmiah yang dipakai oleh suatu disiplin bidang studi untuk mencapai tujuan. Ia dapat juga dikatakan sebagai cara kerja ilmiah menurut Soehartono tahun 2008. Macam-macam metode ilmiah. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa macam metode ilmiah yang sering digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada metode observatif. Metode observatif itu merupakan metode yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu objek atau fenomena. Jadi peneliti menggunakan panca indera untuk memperoleh data, kemudian menarik kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat maupun makna dari suatu peristiwa. Metode ini menuntut ketelitian, objektivitas, dan pencatatan data yang sistematis agar hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua ada metode trial and error. Metode trial and error adalah metode yang dilakukan dengan cara mencoba berbagai kemungkinan hingga ditemukan hasil yang dianggap tepat atau berhasil. Metode ini bersifat coba-coba dan sering digunakan dalam tahap awal penyusunan hipotesis. Meskipun sederhana dan kurang populer dalam penelitian formal, metode ini tetap memiliki peran penting terutama dalam menemukan ide atau dugaan sementara sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Ketiga, ada metode eksperimental. Apa sih itu metode eksperimental? Metode eksperimental itu merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu dan mengontrol variabel-variabel yang mempengaruhi hasil penelitian. Tujuannya itu yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat secara lebih jelas dan objektif. Dalam metode ini, peneliti berusaha menciptakan kondisi yang terkontrol agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat diuji kebenarannya. Yang keempat ada metode statistik dan sampling. Metode statistik dan sampling itu merupakan metode yang dilakukan dengan cara menentukan sampel dari suatu populasi, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan teknik statistik. Metode ini sangat umum digunakan dalam penelitian kuantitatif karena membantu peneliti dalam menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan data yang telah diklasifikasikan dan dianalisis. Dengan memahami berbagai macam metode ilmiah ini, kita dapat memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan.
Pada penelitian, teknik pengambilan sampel pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling. Apa sih probability sampling? Probability sampling merupakan metode pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Nah, dengan teknik ini, setiap individu itu dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama. Nah, sehingga hasil penelitian dapat lebih mewakili populasi secara keseluruhan. Beberapa jenis probability sampling antara lain ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area random sampling. Kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Nah, teknik ini biasanya digunakan ketika peneliti memiliki pertimbangan tertentu atau terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh populasi. Beberapa jenis non-probability sampling yaitu ada convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Dengan memahami kedua teknik ini, peneliti dapat menentukan metode pengambilan sampel yang paling sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya kita membahas langkah-langkah metode ilmiah. 1. Perumusan masalah. Langkah pertama adalah menemukan dan merumuskan masalah secara jelas agar penelitian memiliki arah yang tepat. Yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data. Tahap ini sering dianggap inti penelitian karena melibatkan pengumpulan fakta yang menjadi dasar analisis berdasarkan pengamatan langsung atau tidak langsung dilakukan secara objektif dan teliti. Yang ketiga yaitu penyusunan dan klasifikasi data. Data yang telah dikumpulkan harus diklasifikasikan agar mudah dianalisis. Setelah itu disusun hipotesis sebagai jawaban sementara. Yang keempat, perumusan hipotesis, yaitu hipotesis diuji melalui penelitian. Jika tidak terbukti, maka perlu dilakukan revisi dan pengujian ulang. Yang kelima, yaitu deduksi dari hipotesis atau kesimpulan. Hipotesis menyusun pernyataan logis yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Deduksi mengenai hubungan antara benda-benda tertentu yang sedang diselidiki. Yang keenam yaitu tes dan pengujian kebenaran. Verifikasi atau hipotesis, pengujian kebenaran dalam ilmu berarti mengakses alternatif hipotesis dengan pengamatan kenyataan yang sebenarnya atau lewat percobaan. Dalam hubungan ini maka keputusan terakhir terletak pada fakta. Jika fakta tidak mendapat satu hipotesis, maka hipotesis yang lain dipilih dan diproses ulang kembali. Tahapan penelitian metode ilmiah. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu peneliti menguraikan masalah yang muncul dalam latar belakang penelitian dan merumuskannya menjadi pertanyaan penelitian. Tahap kedua yaitu telaah pustaka, di mana peneliti mencari berbagai teori dan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai dasar ilmiah. Selanjutnya adalah kerangka konsep penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai arah penelitian serta hubungan antar variabel yang akan diteliti.
Tahap berikutnya adalah perumusan hipotesis, khususnya pada penelitian kuantitatif, yaitu dugaan sementara yang nantinya akan diuji melalui analisis data. Kemudian, peneliti menentukan desain penelitian, yaitu metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Setelah itu menentukan populasi dan sampel, yaitu dengan menentukan siapa atau apa yang akan menjadi objek penelitian serta bagaimana cara memilih sampelnya. Yang selanjutnya ada penyusunan instrumen penelitian yang meliputi penentuan variabel, definisi operasional, serta alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya adalah penyusunan jadwal dan anggaran penelitian agar kegiatan penelitian dapat berjalan secara terencana dan efisien. Tahap berikutnya yaitu persiapan administrasi penelitian, seperti mengurus perizinan kepada instansi yang terkait. Setelah itu peneliti melakukan pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau metode lain sesuai dengan desain penelitian. Nah, data yang diperoleh kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun laporan penelitian yang berisi hasil dan pembahasan penelitian. Tahap terakhir adalah diseminasi hasil penelitian, yaitu menyampaikan hasil penelitian melalui seminar atau publikasi ilmiah agar dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau peneliti lain. Cara kerja metode ilmiah yaitu analisis dan sintesis. Analisis membantu memahami bagian-bagian masalah, sedangkan sintesis menyatukannya kembali menjadi kesimpulan yang utuh. Kemudian induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi adalah dua pola penalaran utama dalam metode ilmiah yang saling melengkapi. Dari hasil presentasi yang disampaikan itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa metode ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh kebenaran objektif yang terdiri dari berbagai metode, yaitu observasi, eksperimen, trial and error, dan statistik yang memiliki langkah-langkah terstruktur menggunakan analisis sistematis, induksi, dan deduksi. Metode ilmiah merupakan dasar utama dalam penelitian karena memberikan kerangka kerja sistematis untuk menemukan kebenaran yang dapat diuji. Demikian presentasi dari kelompok 3 tentang metode-metode ilmiah. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di grup komen, nanti kita jawab. Dan untuk kurang lebihnya presentasi yang kami sampaikan, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.